Nah ini tadi barusan dikasih uang sama bos, padahal kalau habisnya itu sudah lama. Aku laporannya itu sudah lama banget ya. Duit entek kok ngiwar-ngiwar diwaduli jancuk. Diwaduli duwite mbae entek jatahe ning laci. Kok malah ngiwar-ngiwar jancuk anjene. Emang piro iki? Gak salah 1,29 apa? Wis ndene hargane. Oh, ada harganya. Tidak ditulis harganya. Cek delok sik jujule. Belum tambah 50. 1,29 tambah 50. 200, 300, 400, 500. Ya betul-betul 1,29 guys. Wah asem tenan. Diwaduli dilapori kejaman kalau bendut duit mbak entek. Ora nanti kayak malah giwar-giwar. Ini tadi habis 129 ya pemirsa. Ini mau tak catat, terus tak foto, tak kene wonge fotone keterangan. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Maya Kalbi. Nah teman-teman, kita sudah kembali beraktivitas ya, kembali ke habitatnya sehabis liburan. Teman aku si Gemoy juga sudah bekerja, aku pun sudah bekerja ya selepas liburan. Video kali ini saya cuman sekedar mau bercerita tentang perjalanan liburanku bersama si Gemoy ya, karena kemarin yang aku upload cuman waktu aku pijat saja ya. Untuk perjalanannya mulai dari rumahnya majikan sampai aku pulang ke rumahnya majikan nggak aku up di akunku ini ya, tapi tak upload neng akunku si Toe ya. Kita ulang perjalanan saya liburan bersama si Gemoy. Saya berangkat liburannya itu hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 jam 8 lebih ya, hampir setengah 9-an, karena saya harus menunggu mbaknya yang merawat Simbah, yang menjaga Simbah selagi aku liburan selama 2 hari. Dan aku pesannya itu ke teman aku sendiri itu sudah jauh hari. Alhamdulillah mbaknya sangat pintar sekali, pandai sekali. Terima kasih untuk mbak siapa kemarin, lupa aku teman-teman, manggilnya Mbak Nyucus gitu ya. Mantap, makasih banget Mbak sangat kuat menjaga Simbahku. Nah aku berangkat dari sini bersama si Gemoy jam 8 lebih 15 menitan kalau nggak salah ya teman-teman. Kita naik taksi penjual pisang yang aku pesan dari minggu-minggu yang lalu. Dari sini kita langsung ke Sincu, di sana kita langsung ke tempat warung makan langganan kita ya, yaitu warung makan Bu Leni, warung Indo. Di sana menyajikan berbagai macam masakan dan kita sudah cocok sekali di sana. Kami pesan ayam geprek ya. Sehabis makan kita lanjut mencari salon karena niat pertama selain kita sarapan pagi menikmati masakannya Bu Leni, kita mau potong rambut ya. Kalau saya potong rambut biasa aja, yang penting pendek gitu ya teman-teman. Nah ini sudah pendek, tapi temanku ini mau benerin rambutnya yang rusak ya. Dan kebetulan saya itu tidak berpengalaman masalah tentang salon di Sincu ya teman-teman ya. Jadi saya itu tidak tahu betul tentang salon yang ada di Sincu. Pokoknya kita mencari saja yang ada, dan saya sudah menanyakan ke mbaknya yang melayani di warung Leni, dan kita dikasih tahu salon yang bagus yaitu DJS. Nah kita dikasih rute sama mbak yang melayani di warung Leni itu di sebelah Taman Bundaran Sincu ya. Jadi kita sehabis makan kita ke sana.
Dan kita menemukan salon JS, tulisannya saja kayak gitu. Tapi di situ di bawahnya itu karena saya memang belum paham betul, di situ ada tulisannya bukanya jam sekian sampai jam sekian. Nah, saya di Sincu di sini kan masih baru ya, termasuk satu kontrak aja belum sampai. Sedangkan teman aku ini gemoy ini sudah lama banget ya teman-teman, sudah PTTM itu kan sudah lebih dari 12 tahun. Tapi temanku ini malah nggak tahu sama sekali ya, padahal dia yang sudah lama duluan yang ada di Taiwan. Sedangkan saya memang baru saja di Sincu, jadi ya apa boleh buat, saya emang nggak tahu gitu ya. Lihat pakai Google Translate seperti biasanya dan bukanya jam sekian. Akhirnya kita mundur nggak jadi. Salon JS nya itu bukan di situ teman-teman, di belakangnya lagi, kita harus muter. Jadi yang kita lihat jadwal bukanya jam sekian sampai jam sekian itu es krim, bukan salon JS nya. Sedangkan salon JS nya itu berada di belakang, masih muter lagi kayak gitu. Yang namanya saya tidak tahu ya, apa boleh buat ya kan. Aku dalam hati sudah mikir, loh salon bukanya kok cuman terbatas dari jam sekian sampai jam sekian, kok aneh gitu ya. Tapi ya sudah, saya nggak menghiraukan perasaan itu. Ya udah, kita lanjut dari salon itu kita lanjut ke Nelly untuk pijat ya. Nah, di sana kita langsung menuju ke stasiun Sincu mencari kereta Man-Man, kereta pelan-pelan. Dari Sincu ke Nelly itu kurang lebih 1 jaman karena kita pakai Man-Man. Misalkan kita langsung ke Toyen, terus dari Toyen kita pindah kereta lagi, itu akan lebih cepat, tapi biayanya juga lumayan sedikit mahal gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya kita sampai di Nelly. Nelly itu tempat pijat kita ya, sekitaran jam 11-an teman-teman. Nah, dan kita janjiannya itu untuk pijat jam 2 sore. Jadi kita muter-muter aja di Nelly, kita bermain boneka jepit itu ya, nggak dapet. Terus kemudian kita melihat salon itu semuanya penghuninya cowok teman-teman ya, bukan cewek ya, cowok. Kita udah curiga ini salon cewek apa cowok gitu ya. Terus mikirku lagi, loh kok ada cewek di sana di dalam, kok ada yang potong, oke lah kita masuk gitu. Nah, akhirnya kita masuk sama si gemoy. Saya potong duluan dan seperti ini hasilnya ya teman-teman ya. Saya potongnya sederhana, memang di sana alat-alatnya nggak komplit. Saya di sana minta cuci rambut sekaligus potong, ternyata tidak melayani wanita, yang dilayani cuman mencuci rambutnya pria. Jadi alatnya di sana itu kurang canggih, kurang komplit lah ya, bukan kurang canggih, kurang komplit. Memang di salon yang kita masukin itu salon khusus pria gitu ya, kita salah kamar, tapi nggak apa-apa lah, wis kado. Dan saya menuju ke Nelly itu juga pertama kali ya, misalkan aku nggak pijat, aku nggak mungkin ke Nelly ya teman-teman. Nah, lanjut kita potong rambut sampai selesai. Habis potong rambut kita telepon mbak pijatnya dan kita langsung ke rumahnya, naik taksi 100 NT ya teman-teman. Daripada berjalan, suasananya kan panas pol, ngeget panas wis kayak ngono. Nah, kita pijat, awalnya saya saja yang pijat ya teman-teman ya, si gemoy nggak pesan, aku aja yang pesan kayak gitu. Pokoknya intinya pijat aneh wis, biye ya riwah gitu loh, riwah karepe dhewe ngono wis. Nah, habis itu kita langsung di tempatnya Mbak E yang pijat. Aku yang pijat duluan 1 jam 80 menit ya teman-teman, hampir 1,5 jam ya. Itu 1000 NT, mulai dari spa, facial, treatment, terus juga pijat, semuanya keseluruhan itu 1000 NT sampai dikerokin juga. Alhamdulillah habis dipijat saya fresh ya, merasakan enak banget di sana ya. Nah, kemudian gantian si gemoy juga mintanya seperti saya keseluruhan, padahal awalnya kepingin minta dipijat separuh saja. Wes aneh kan, ucap aneh. Terus habis itu kita pulang, habis pijat kita langsung pulang menuju ke Sincu. Nah,
kita naik kereta man-man lagi dari tempatnya Mbak E tadi ya, dari Nelly kita ke Hsinchu. Dan ternyata Hsinchu itu ada dua, Hsinchu North dan Hsinchu. Nah ini emang pertama kalinya saya melakukan perjalanan ke Nelly. Jadi waktu pulang itu dari Nelly itu nggak langsung ke Hsinchu teman-teman, ternyata ke Hsinchu North-nya. Nah dari stasiun Hsinchu North-nya itu kita harus oper lagi ya. Dan kesalahan saya di situ turun dari stasiun Hsinchu North-nya itu keluar stasiun. Seharusnya nggak perlu, kita langsung putar aja atau kita ganti kereta. Jadi di situ kita keluar. Tujuan utama saya kalau misalkan ke Sasar itu kalau nggak ke Seven ya ke family. Nah di situ aku mulai ada titik terang, oh seharusnya kita balik saja, karena waktu kita ke family itu hujan teman-teman ya. Kita balik lagi ke stasiun dan kita cari jadwal lagi dari North Nelly sama dari North Hsinchu itu ke Hsinchu pakai kereta nomor berapa gitu ya. Dan akhirnya kita dapat, kita menunggu lumayan kurang lebih 15 menitan ya. Dan akhirnya kita sampailah di Hsinchu. Dari North Hsinchu itu ke Hsinchu cuma 15 NT, tidak ada 5 menit kita sudah sampai. Nah sesampainya di sana kita langsung makan di warung Leni lagi. Aku beli bakso, temen aku nggak tahu apa, aku lupa. Nah di situ habis makan kita langsung check in di hotel yang kita pesan. Dan kebetulan saya pesan hotelnya itu di daerah Hsinchu, Hotel Iling-i. Dari check in jam 5 sampai Minggu jam 12 ya, itu seharga 1.800 NT gitu. Nah kita tiduran di sana teman-teman. Nah waktu kita tiduran di sana kita merasakan nggak enak ya, kita ke belakang terus, BAB terus. Itu efek apa saya kurang tahu juga. Saya merasakan nggak enak badan itu sehabis sarapan pagi sewaktu pertama kali kita makan di warung itu ya. Yang aku makan kemarin itu kan ayam geprek ya. Nah ayam gepreknya itu sambelnya itu sudah beda rasanya itu teman-teman. Aku merasakan nggak enak gitu ya, tapi tak terusin aja karena aku lapar. Dan akhirnya sewaktu di hotel aku merasakan nggak enak, mules perutnya kayak gitu. Terus akhirnya ya udah kita nggak kemana-mana. Padahal rencana awalnya kita itu sehabis pijat, sehabis potong kita mau kulineran di Jutung di pasar malam ya, karena memang badan aku kurang enak ya teman-teman, karena perut aku mules dan harus bolak-balik ke belakang ke kamar mandi. Jadi kita membatalkan untuk pergi kulineran di pasar malam Jutung kayak gitu. Dan semalam itu terus mules teman-teman. Saya sambil ngedit video saya nggak bisa tidur, teman aku ngorok-ngorok, aku nggak bisa tidur karena merasakan perut aku yang mules. Dan saya sambil ngedit video kayak gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk tidak hadir di acara konsernya Denny Caknan. Awalnya kita kan udah berencana mau ke sana bareng teman-teman gitu ya. Kita barengan ke sananya ke Banjau bareng-bareng melihat konsernya Denny Caknan. Ya karena posisi kondisiku memang kurang sehat, karena mules dan terus-menerus mau ke belakang, akhirnya saya membatalkan untuk pergi ke Banjau. Kita akhirnya memutuskan untuk liburan di Hsinchu saja. Dan rencananya itu untuk si Gemoy, si teman aku ini pinginnya ke mall yang ada di Hsinchu, sedangkan saya tidak pernah tahu yang namanya mall di Hsinchu. Nah kalau saya kepinginnya di karaokean teman-teman, sambil berkaraokean karena hobi saya bernyanyi. Aku pengen ngedem, maksudnya itu ngadem. Kan kalau di ruangan karaokean itu kan dingin ya, ruangan karaokean di Taiwan itu beda sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia per room gitu ya, roomnya itu harus bayar ruangannya. Kalau di Taiwan tuh enggak, ruangannya itu nggak usah bayar, bebas kita masuk bersama siapa saja, kita bayar lagunya saja. Waktu kita pingin mengetik lagunya, mau bernyanyi, baru kita ngasih koin kayak gitu. Jadi kita barengan satu ruangan kayak gitu teman-teman. Nah saya masuk di room karaokean itu dari jam 10 ya, tapi sebelumnya kita makan di sana teman-teman ya, makan pagi ya, sarapan pagi. Untuk si Gemoy itu berapa porsi ya, ada nasi empal gentong, ada sate, terus ada tahu, terus ada dawet, terus ada banyak banget deh pokoknya. Aku saja gak habis pikir kok segitu banyaknya kok bisa habis. Nah itu teman aku. Kalau saya cuman pesen
empal gentong saja, nasi empal gentong saja sesuai dengan porsi saya kayak gitu. Dan nasinya pun saya kurangi, saya kasih ke gemoy juga habis. Hedon, porsinya luar biasa, emang jumbo porsinya si Ragil itu, si gemoy betul-betul jumbo. Nah habis kita sarapan pagi, kita masuk ke room karaokean itu dari jam 10 sampai jam 3 sore ya. Awalnya si Ragil, si gemoy ini temen aku seneng banget teman-teman. Memang yang namanya karaokean itu memang identik yang namanya minuman keras dan rokok ya. Yang penting kita nggak ikut-ikutan. Dan memang untuk lampunya itu memang muter-muter kayak gitu, bikin pusing kepala. Kalau aku sih biasa ya, soalnya saya gerak di dalam itu. Nah, buat teman-teman yang nggak pernah ke karaokean dan masuk ke room karaokean, jangan diem saja. Kalau kalian diem saja pasti mual, pusing. Lebih baik kalian goyang, ikutin irama, goyang-goyang gitu. Kita harus happy, itu akan keluar dari room karaoke itu akan sehat, senang gitu ya. Itu tips dari saya. Nah habis itu selesai kita karaokean, si Ragilnya karena pusing dia makan ya, makan lagi seperti porsinya dia ya. Kalau aku beli bakso, kalau si Ragil beli nasi burung dara goreng kayaknya, iya itu juga porsinya banyak juga habis. Nah sehabis dia kenyang, kemudian si Ragil, aku pergi ke toko mini untuk beli ikan asin, beli bumbu-bumbu kering gitu ya teman-teman ya, untuk masakan aku di sini. Dan kemudian aku cuma beli itu saja, nggak beli apa-apa. Aku kembali lagi ke Ragil aku tinggalin sendiri di warung warung apa itu, warung Jawa ya, apa lupa aku teman-teman, di tempat karaokean itu. Nah habis itu kita muter-muter di Bundaran Sincu, si Ragil ngeborong baju di net ya. Kalau aku enggak, aku cuman beri banduk ini teman-teman. Nah habis kita dari net, kita duduk manis di Bundaran Sincu. Akhirnya aku tinggalin si Ragil, aku mau beli KFC. Awalnya Ragil kepingin beli KFC, tapi Ragil ngomongnya gini, nggak mau saya karena apa, nggak mau saya beli KFC karena menunggunya harus lama banget gitu tuh. Pokoknya gitulah ya, aneh gitulah, anaknya itu aneh emangnya. Nah marah ya Bene, dia pasti menonton. Nggak apa-apa, emang iya aku mau apa adanya ya. Habis itu saya tinggalin si Ragil di Bundaran Sincu, aku ke KFC ya teman-teman, di KFC. Nah saya sambil di KFC, sambil berjalan ke KFC, saya itu melihat ada celana yang murah nggak gitu ya. Akhirnya aku menemukan celana murah 100 NT buat kerja teman-teman, aku beli 2. Nah kemudian juga ada tankau ini teman-teman. Nah ini aku beli 80 NT. Ini tankaunya ini dalamnya nggak ada isinya. Aku beli 80 NT dapat 10 buat oleh-oleh Simbah ya. Habis itu aku beli KFC. Di KFC itu kan memang kita tinggal dulek ya. Nah habis kita milih pesanan kita di mesin itu, kita langsung menyodorkan pesanan kita ke kasirnya, tinggal membayar, barangnya datang. Kata siapa 30 menit. Kamu itu bekong. Memang aneh, temen aku Ragil ini aneh gitu ya teman-teman. Dia itu sudah lama di Taiwan, tapi minim apa ya, nggak bisa ngomong aku. Dia seharusnya lebih berpengalaman daripada saya, karena dia tinggal di Taiwan tuh lebih lama daripada saya. Tapi nyatanya gitulah, aneh, anaknya itu aneh. Nah setelah saya belanja, keinginan saya buat oleh buat Simbah ya, KFC dan kue ini, tankau ini, dan juga beli celana yang murah, cuman beli 2. Habis itu aku beli Senjunaica, minuman buat penghela untuk melepas dahaga. Di situ aku beli Senjunaica pelepas dahaga ya teman-teman, aku beli 2. Nah itu aku nggak ngomong ke Ragil, yang penting aku beli 2, itu 1 buat Ragil, 1 buat saya gitu, kita minum barengan. Sebetulnya aku membelikan si Ragil, tapi Ragilnya ngasih uang ke saya, gak apa-apa lah ya, sebetulnya aku ikhlas membelikannya. Nah setelah itu si gemoy pingin pulang sendirian teman-teman, karena dia merasakan gak enak badan gitu ya. Kalau saya memang sudah sudah janjian sama temen aku yang melihat konsernya Rinjaknan, kita mau pulang barengan. Nah sebelum kita pisah, aku kan nongkrong dulu di depan toko yang aku singgahin untuk karaokean itu, yang ngobrol bersama emak-emak di sana, membahas tentang Facebook yang menghasilkan uang. Terus Ragil ke Indek belanja dan juga kirim uang. Terus habis itu Ragil pulang duluan, si gemoy pulang duluan, dia merasa gak enak
kurang enak badan katanya kayak gitu. Tapi kalau aku tetap menunggu temen aku yang melihat konsernya Denny Caknan, kita memang sudah janjian mau pulang barengan. Jadi aku sama Rakil pisah di situ. Rakil pulang lebih duluan, saya pulangnya itu lebih belakangan. Saya pulang jam 8, sampainya di rumah setengah 9. Kalau Rakil saya nggak tahu sampainya di rumah sampai jam berapa. Nah, dari situ kita udah pisahan dan aku tidak bikin vlog di situ ya karena baterainya sudah habis, teman-teman. Jadi terakhir aku bikin video sewaktu aku mau ke net ya, itu baterainya sudah lowbat, jadi aku nggak berani bikin video kayak gitu. Jadi aku bikin videonya kalau aku udah sampai di rumah setengah 9, tapi aku bikin videonya udah jam 9-an karena saya harus ngobrol sama si mbaknya yang jaga si mbak ini itu kurang lebih 30 menitan dan kita menikmati KFC bareng kayak gitu. Oke, kita makan. Ini tankau yang aku beli kemarin sewaktu di KFC, sebelahnya KFC ini teman-teman, seharga, dan tankaunya ini seharga 80 NT. Dalamnya itu kosong, nggak ada apa-apanya. Saya memang sengaja beli yang nggak ada isinya karena memang buat si nenek. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Enak. Dan kopinya ini kopi dan teh dari hotel, aku bawa pulang. Cuman teh sama kininya aja yang aku bawa ya, teh sama kopi aku bawa pulang. Kalau yang lainnya enggak, teman-teman, yang aku bawa pulang itu kopi, teh, terus odol sama sikat. Ini kopi yang aku bawa dari hotelnya. Habis ini mau sekolah. Dia kosong. Aku beli paket hemat, isinya 6 potong, itu seharga 350 berapa gitu. Temanku gemoy itu udah berpengalaman jadi seorang TKW ya, ex Arab Saudi, terus di Taiwan itu sudah lebih dari 12 tahun. Tapi ya itu, ngomongnya ke majikannya itu dia libur sendirian, padahal dia sendirian nggak berani. Ya mudah-mudahan sehabis liburan bareng sama aku, dia berani liburan sendiri. Kalau aku jujur teman-teman, lebih baik saya itu liburannya sendirian. Kalau aku itu pergi sendirian itu enak menurut aku ya, lebih enteng, lebih longgar, lebih leluasa. Kalau sendirian itu enak, kalau bersama teman itu kita harus menjaga perasaan teman, itu akan lebih jauh gak enak. Kalau saya itu lebih suka bepergian sendirian. Kenapa? Kalau bareng teman gitu, saya itu harus menjaga perasaan teman, itu nggak enak teman-teman. Kalau aku sendirian itu enak, mau kemana saja sendirian itu enjoy gitu loh, cepet gitu loh ya. Kalau sama temennya riweh, ribet, harus menjaga perasaan temennya, harus ini, harus itu, kayak gitu. Lebih baik saya itu lebih sukanya, saya itu liburan sendirian itu lebih senang. Saya lebih leluasa sendirian daripada bersama teman. Kalau bersama teman saya harus menjaga perasaan mereka, itu lebih piye gitu ya, gak enak kan aku orangnya teman-teman, temennya mau ke sana sedangkan saya mau ke sana. Kalau ada temennya kan gak enak, harus ngikutin temennya dulu baru keinginan saya. Kadang saya mau ke sana, temennya mau ke sana, saya mau ke sana sendirian kan gak enak, harus menjaga perasaan teman kayak gitu. Tapi kalau liburan sendiri, kita mau ke sana, oke, berangkat sana. Aku mau ke sana, berangkat sana tanpa harus memikirkan perasaan orang lain. Kalau sendirian, tapi kalau sama teman kan harus berpikir 1000 kali lagi. Aku mau ke sana, sedangkan temannya mau ke situ, gitu kan repot. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Aku mau membantu Simba dan mau pergi ke sekolah. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.